RC Lens tutup tahun di puncak. Giliran Inter ambil alih puncak Serie A. Manchester City terus bayang-bayangi Arsenal. Madrid menang, Rodrigo akhiri puasa gol. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Final Piala Liga Skotlandia antara Celtic versus St Mirren digelar di Hampden Park. St Mirren membuka keunggulan saat laga baru berjalan sekitar 2 menit via Marcus Fraser. Celtic sempat merespon di babak pertama. Rio Hatate menyamakan kedudukan. Namun di babak kedua, Jonah Ayunga tampil efektif dengan mencetak 2 gol di paruh kedua pertandingan. 2 penyelesaian akhirnya mengunci kemenangan 3-1 hingga laga usai. St Mirren memastikan trofi dibawa ke Paisley untuk pertama kalinya sejak 2013. Twente versus Go Ahead Eagles tersaji dalam lanjutan Eredivisie The Girls Feste. Keunggulan Twente hadir di menit ke-20. Sam Lammers membawa Twente unggul 1-0. Keunggulan Twente bertambah. Sam Lammers kembali mencatatkan namanya di papan skor. Hingga peluit panjang berbunyi, skor 2-0 untuk kemenangan Twente. Hasil ini membuat Twente mengoleksi 24 poin dari 16 laga dan menempati peringkat ke-7. Sementara Go Ahead Eagles tertahan di posisi ke-12 dengan 18 poin. Lens versus Ness dalam lanjutan Ligue 1 berlangsung di Stade Boulaye de l'Elysée. Tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-15 lewat Odsonne Edouard. Gol penentu akhirnya datang pada menit ke-57. Edouard lewat tendangan diving untuk mengubah skor menjadi 2-0. Lens pun mengamankan kemenangan ke-6 beruntun di Liga. Berkat hasil ini, Lens berada di posisi puncak klasemen Ligue 1 Prancis dengan 37 poin, sedangkan Nice berada di posisi ke-13 dengan 17 poin. Freiburg versus Borussia Dortmund di Liga Jerman berlangsung di Europa Park Stadion. Dortmund unggul lebih dulu pada menit ke-32 lewat Rami Ben-Sebaini. Jude Bellingham diganjar kartu merah pada menit ke-53, membuat Dortmund bermain dengan 10 pemain. Freiburg menyamakan kedudukan pada menit ke-75 melalui Lukas Höhler. Skor 1-0 bertahan hingga laga usai. Hasil ini membuat Borussia Dortmund tetap di peringkat 3 klasemen Liga Jerman dengan 29 poin. Freiburg berada di posisi ke-9 dengan 17 poin. Bayern Munchen versus Mainz dalam lanjutan Bundesliga berlangsung di Allianz Arena. Bayern membuka keunggulan pada menit ke-29 lewat Lennart Karel. Mainz merespon menit ke-45. Kasper Podolski menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Mainz berbalik unggul menit ke-67. Sundulan Lee Jae-sung membawa tim tamu memimpin 2-1. Bayern akhirnya menyelamatkan 1 poin pada menit ke-85. Harry Kane mencetak gol dari titik putih. Hasil ini membuat Bayern Munchen tetap memimpin klasemen dengan 37 poin, sementara Mainz masih berada di dasar klasemen dengan koleksi 6 poin musim ini. AC Milan kontra Sassuolo pada Giornata ke-15 Liga Italia digelar di San Siro. Tim tamu unggul lebih dulu pada menit ke-13 lewat Ismail Kone. Milan menyamakan kedudukan pada menit ke-34. Davide Bartesaghi mengubah skor menjadi 1-1. Memasuki babak kedua, menit ke-47, Bartesaghi kembali mencetak gol. Milan berbalik unggul 2-1. Sassuolo memastikan hasil imbang pada menit ke-77. Armand Laurente membuat laga berakhir 2-2. Hasil ini menempatkan AC Milan di posisi kedua klasemen dengan 32 poin dari 15 laga. Sementara Sassuolo berada di peringkat ke-9 dengan 21 poin. AC Milan bermain imbang dengan Sassuolo 2-2 pada putaran ke-15 Serie A. Bagi Rossoneri, hasil imbang ini adalah yang kelima kalinya di musim kompetisi Italia saat ini. Sebelumnya, Milan berbagi poin dengan Juventus 0-0, Pisa 2-2, Atalanta 1-1, dan Parma 2-2. Tim asuhan Massimiliano Allegri kini memiliki rekor tak terkalahkan dalam 14 pertandingan di Serie A. Milan terakhir kali kalah di kejuaraan pada 23 Agustus 2025 di babak pertama melawan Cremonese 1-2. Udinese versus Napoli dalam lanjutan pekan ke-15 Liga Italia berlangsung di Stadion Friuli. Menit ke-73, Jurgen Ekkelemkem mencetak gol lewat tembakan melengkung dari luar kotak penalti yang mengarah ke sudut kanan atas gawang Napoli. Napoli berusaha menyamakan skor di sisa waktu, namun skor 1-0 bertahan hingga laga usai. Hasil ini membuat Napoli tertahan di posisi 3 klasemen dengan 31 poin. Terpaut 1 angka dari AC Milan, di Udinese naik ke peringkat 10 dengan koleksi 21 poin.
Genoa versus Inter Milan tersaji di Stadion Luigi Ferraris. Tim tamu langsung mengambil inisiatif dan membuka keunggulan pada menit ke-6 lewat Jan Bisek. Inter menggadaikan skor pada menit ke-38. Lautaro Martinez mencatatkan namanya di papan skor. Tuan rumah memperkecil ketertinggalan di babak kedua. Menit ke-68, Vitina mencetak gol. Hasil ini membawa Inter naik ke puncak klasemen Liga Italia dengan 33 poin, sementara Genoa berada di peringkat ke-16 dengan 14 poin. Bologna versus Juventus pada pekan ke-15 Liga Italia digelar di Stadion Renato Dall'Ara. Laga berjalan ketat sejak awal, namun belum membuahkan gol di babak pertama. Juventus akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-64. Yohan Cabal sukses mencetak gol lewat sundulan. Skor 1-0 bertahan hingga laga usai. Hasil ini membawa Juventus naik ke peringkat 5 klasemen sementara dengan 26 poin, unggul 1 angka dari Bologna yang turun ke posisi ke-6. Sunderland versus Newcastle United tersaji dalam lanjutan Liga Inggris di Stadion of Light. Gol penentu kemenangan Sunderland lahir lewat gol bunuh diri Nick Woltemade pada babak pertama. Sepanjang pertandingan, Newcastle lebih banyak menguasai bola. Sebaliknya, Sunderland tampil lebih efektif dan disiplin dalam bertahan setelah unggul 1 gol. Berkat hasil ini, Sunderland berada di posisi ke-7 klasemen Premier League dengan 26 poin, sedangkan Newcastle berada di posisi ke-12 dengan 22 poin. Sunderland mencatatkan sejarah baru setelah menundukkan Newcastle United 1-0 pada derby Tyne-Wear edisi 2025. Kemenangan ini membuat The Black Cats meraih 4 kemenangan liga beruntun atas rival sekotanya, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rangkaian hasil tersebut tercipta sejak kemenangan 2-1 pada 2013, disusul skor 1-0 dan 3-0 pada 2015. Hingga hasil terbaru ini menurut data Squawka, laga tersebut juga menjadi derby Tyne-Wear pertama di Premier League sejak 2015 yang berakhir dengan kemenangan Sunderland. West Ham United versus Aston Villa dalam lanjutan Liga Inggris. Tuan rumah langsung unggul cepat saat laga baru berjalan 29 detik via Matheus Fernandes. Aston Villa menyamakan skor pada menit ke-9 usai Mavropanos cetak gol bunuh diri. West Ham kembali memimpin di menit ke-24. Jarrod Bowen mengubah skor menjadi 2-1. Memasuki babak kedua, Villa kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-50 lewat Morgan Rogers. Gol penentu datang di menit ke-80. Rogers kembali jadi aktor memastikan Villa berbalik unggul 3-2. Berkat hasil ini, Aston Villa berada di posisi ketiga klasemen Premier League dengan 33 poin, sedangkan West Ham berada di posisi ke-18 dengan 13 poin. Aston Villa mencatatkan periode terbaik mereka dalam lebih dari 1 abad. Setelah tanpa kemenangan di 6 laga awal musim, tim asuhan Unai Emery kini melaju dengan 9 kemenangan beruntun di semua kompetisi dan menempati peringkat ketiga klasemen Premier League serta Europa League. Rangkaian hasil positif itu mencakup kemenangan atas Arsenal, West Ham, Brighton, hingga wakil Eropa seperti Maccabi Tel Aviv dan Basel. Menurut data Opta, ini menjadi rekor kemenangan beruntun terpanjang Villa di kasta tertinggi sejak 1914 atau 111 tahun lalu. Nottingham Forest versus Tottenham Hotspur di Liga Inggris berlangsung di City Ground. Tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-29 lewat Callum Hudson-Odoi. Forest menggadaikan keunggulan pada menit ke-50. Hudson-Odoi mencetak gol keduanya. Gol ketiga lahir di menit ke-79. Sangare yang menyelesaikan peluang dengan tembakan keras kaki kanan. Hasil ini membawa Nottingham Forest naik ke peringkat ke-16 klasemen dengan 18 poin. Tottenham Hotspur berada di posisi ke-11 dengan 22 poin. Nottingham Forest mencetak kemenangan 3-0 atas Tottenham Hotspur, hasil terbesar mereka atas Spurs sejak 1987. Statistik Opta menunjukkan Tottenham baru mengumpulkan 22 poin dari 16 laga awal Liga Inggris musim ini dengan catatan 6 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kalah. Jumlah tersebut menjadi yang terendah di fase ini sejak musim 2008-2009. Ketika Spurs hanya meraih 18 poin, hasil ini memberi dorongan penting bagi Forest di klasemen, sekaligus menambah tekanan pada Tottenham untuk segera berbenah. Crystal Palace versus Manchester City tersaji dalam lanjutan Liga Inggris di Selhurst Park. City membuka keunggulan pada menit ke-41 lewat Erling Haaland. Pada menit ke-69, Phil Foden dengan tembakan mendatar ke sudut kanan mengubah skor menjadi 2-0. City dapat penalti yang sukses dieksekusi Haaland pada menit ke-89 untuk mencetak gol keduanya di laga ini.
Hasil ini menempatkan Manchester City di peringkat kedua klasemen dengan 34 poin. Crystal Palace turun ke posisi kelima dengan koleksi 26 poin. Pep Guardiola menorehkan catatan istimewa di Premier League. Manajer Manchester City itu menjadi pelatih tercepat yang meraih 150 kemenangan liga dalam laga di mana timnya mencetak minimal 3 gol. Tonggak tersebut dicapai hanya dalam 358 pertandingan, lebih cepat dibanding Arsene Wenger 524 laga dan Sir Alex Ferguson 522 laga. Rekor ini menegaskan konsistensi gaya bermain menyerang City di bawah arahan pelatih asal Spanyol tersebut sejak debutnya di Inggris. Erling Haaland kembali mencatatkan tonggak penting bersama Manchester City. 2 gol terbarunya membuat total gol Haaland untuk City mencapai 146 gol dari 168 pertandingan, melampaui capaian Cristiano Ronaldo yang mencetak 145 gol dalam 346 laga bersama Manchester United. Performa Haaland musim ini juga konsisten di level klub dan tim nasional dengan total 34 gol di semua ajang. Sejak bergabung ke Etihad Stadium, penyerang asal Norwegia itu terus menunjukkan efisiensi tinggi di depan gawang. Alaves versus Real Madrid dalam lanjutan La Liga digelar di Mendizorroza. Real Madrid membuka keunggulan lewat Mbappe, membuat skor menjadi 1-0 bertahan hingga jeda. Tuan rumah menyamakan kedudukan di menit ke-68. Carlos Vicente menjebol gawang Thibaut Courtois. Madrid kembali unggul kurang dari 10 menit berselang. Rodrigo mencetak gol mengubah skor menjadi 2-1. Hasil ini membuat Madrid tetap di posisi kedua klasemen dengan 39 poin, sementara Alaves berada di posisi ke-12 dengan 18 poin. Rodrigo akhirnya mencatatkan gol pertamanya di La Liga setelah 10 bulan 25 hari saat Real Madrid menghadapi Deportivo Alaves. Gol itu tercipta pada menit ke-76 melalui penyelesaian tenang. Berdasarkan data resmi La Liga, gol terakhir Rodrigo di kompetisi Liga terjadi pada 19 Januari lalu. Torehan ini juga menjadi gol keduanya dalam sepekan bersama Madrid. Catatan klub di situs resmi Real Madrid menyebut Rodrigo kini mengoleksi 70 gol, melewati Roberto Carlos dalam daftar pencetak gol asal Brazil. Kylian Mbappe kembali menambah koleksi golnya di La Liga musim ini. Penyerang Real Madrid itu kini telah mencetak 17 gol di La Liga. Sepanjang tahun kalender 2025, ia bahkan telah mengoleksi 57 gol untuk klub ibu kota Spanyol tersebut. Mengacu data resmi Real Madrid dan La Liga, Mbappe hanya membutuhkan 3 gol lagi untuk melewati rekor Cristiano Ronaldo 59 gol sebagai pencetak gol terbanyak Madrid dalam 1 tahun. Dengan 2 laga tersisa, peluang itu masih terbuka. FIFA memastikan ajang The Best FIFA Football Awards 2025 akan digelar pada Selasa, 16 Desember 2025 di Doha, Qatar. Acara ini akan memberikan penghargaan kepada pemain dan pelatih terbaik di sepak bola putra serta putri sepanjang 1 tahun terakhir. Proses penilaian melibatkan pemain, pelatih, jurnalis, dan penggemar. Vinicius Junior menjadi pemegang gelar Best FIFA Men's Player 2024. Sementara itu, Ousmane Dembélé dan Lamine Yamal disebut sebagai kandidat kuat berkat performa konsisten bersama klub masing-masing. Alexis Saelemaekers dikabarkan tinggal selangkah lagi memperpanjang kontraknya bersama AC Milan hingga 2030. Jurnalis Italia Nicolo Schira melaporkan, winger asal Belgia itu telah mencapai kesepakatan bernilai 3,5 juta euro per tahun. Saelemaekers disebut sejak awal memprioritaskan bertahan di San Siro meski sempat diminati klub Premier League serta AS Roma dan Juventus di Serie A. Keputusan ini mencerminkan kepercayaan Milan terhadap perannya sebagai pemain serba bisa yang penting dalam proyek jangka panjang klub. Real Oviedo kembali melakukan pergantian pelatih di musim pertamanya setelah promosi ke La Liga. Klub mengumumkan pemutusan kerjasama dengan Luis Carrion hanya 2 bulan setelah ia ditunjuk pada 9 Oktober lalu. Keputusan ini disampaikan melalui pernyataan resmi klub. Carrion gagal membawa kemenangan dalam 9 laga Liga dengan catatan 5 kekalahan dan 4 hasil imbang. Situasi memburuk setelah Oviedo tersingkir dari Copa del Rey oleh tim divisi 3 dan kalah 0-4 dari Sevilla akhir pekan lalu. Barcelona dikabarkan tidak akan dijual kepada putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman. Meski muncul laporan soal rencana tawaran senilai 10 miliar euro, informasi tersebut pertama kali disampaikan El Chiringuito TV yang menyebut pihak Saudi melihat kondisi utang Barcelona sekitar 2, miliar euro sebagai peluang akuisisi. Namun, sejumlah sumber menegaskan bahwa skema tersebut mustahil terwujud.
Barcelona dimiliki oleh para socios atau anggota, bukan individu, sehingga penjualan kepada entitas asing tidak dimungkinkan. Meski begitu, investasi dari pihak Saudi tetap diperbolehkan. Bek Liverpool Joe Gomez dijadwalkan menjalani pemindaian untuk mengetahui tingkat keparahan cedera yang dialaminya. Ia terpaksa ditarik keluar pada menit ke-26 saat Liverpool menang 2-0 atas Brighton di Liga Inggris. Gomez mengalami masalah tanpa kontak di area tengah lapangan dan digantikan Mohamed Salah. Menurut laporan jurnalis The Athletic James Percy, pemindaian dilakukan sebagai langkah awal evaluasi. Meski belum tentu serius, situasi ini kembali memunculkan kekhawatiran terkait riwayat kebugaran Gomez dalam beberapa musim terakhir. Arsenal dilaporkan memberikan waktu istirahat selama 2 hari kepada para pemainnya setelah meraih kemenangan 2-1 atas Wolverhampton Wanderers di Liga Inggris. Mengutip laporan Football London, skuad The Gunners dijadwalkan kembali berlatih di Soho Realty Training Centre pada Selasa, 16 Desember untuk memulai persiapan jelang laga tandang melawan Everton. Kemenangan tersebut mengembalikan keunggulan Arsenal menjadi 2 poin di puncak klasemen. Tim asuhan Mikel Arteta kini fokus menjaga konsistensi dalam persaingan gelar. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.